Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha ayyu faralahu. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satunya yang wajib kita sembah, di mana ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang diakui sehingga mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183, di mana Allah menegaskan sekaligus memerintahkan kita untuk menunaikan satu kewajiban seorang muslim di muka bumi ini, yakni menjalankan salah satu perintah Allah, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Landasan ini haruslah tepatri bagi orang-orang yang beriman. Di mana saja seorang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, maka ia wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang telah diperintahkannya. Salah satu bentuk perintah bagi orang yang beriman di mana bertemu di bulan Ramadan adalah menunaikan ibadah puasa. Hadirin rahimakumullah, dari perintah puasa ini patut kita pahami bersama bagaimana puasa ini salah satu momentum ibadah yang amat luar biasa bagi diri kita dan bagi orang lain. Bagaimana bagi orang lain bermanfaat? Salah satunya adalah ada bentuk-bentuk amalan soleh yang dilakukan seorang manusia untuk dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti ia bersodakoh, di mana sodakoh ini adalah amal jariyah yang dilakukan seorang manusia yang insya Allah bermanfaat bagi orang lain. Di antara amalan-amalan ibadah yang lain tentunya juga di bulan puasa adalah bagaimana kita tilawah Al-Quran, bagaimana kita sholat tarawih. Hadirin rahimakumullah, jika kita renungi bersama, tahun ini kita Allah pertemukan dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Bagaimana tahun-tahun sebelumnya ada sanak saudara yang masih bersama kita menjalankan ibadah bulan Ramadan, namun Allah berkehendak memanggilnya untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Patutlah hal ini kita syukuri bersama, hadirin rahimakumullah. Bagaimana bentuknya? Bagaimana kita memaksimalkan upaya kita beribadah baik dalam bentuk mahdoh maupun ghairu mahdoh, tentu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam hal skup ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan Imam Tirmizi, di antara golongan orang-orang yang merugi, yakni ada di antara yang pertama adalah raghima anfu rajulun dakhala alaihi Ramadan tsumman salahu ayyu faralah. Di mana saat datangnya bulan Ramadan, menemui bulan Ramadan, namun Ramadan berlalu begitu saja tanpa Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan amatlah merugi bagi orang-orang yang ketika didatangkan bulan Ramadan ia tidak maksimal, bahkan tidak optimal memaksimalkan ikhtiarnya beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketahui, hadirin rahimakumullah, amalan-amalan ibadah yang kategorinya sunnah bisa dikategorikan nilai ibadahnya dalam kategori yang
wajib. Di mana satu amalan seperti membaca Al-Quran, satu hurufnya bahkan bisa dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, agar kita tidak merugi di hadapan Allah dan Rasul-Nya, mari kita pahami bersama bagaimana Allah terangkan pula di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Muflih, orang-orang yang beruntung yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana selain dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia senantiasa menyeru kebaikan bagi orang-orang lain. Menyeru kebaikan bagi orang lain. Bagaimana hak harus dibenarkan, bagaimana suatu hal yang kebaikan harus ditegakkan, dan bagaimana hal itu kemungkaran harus ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah, bentuk-bentuk kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar adalah terpatri pula dalam diri kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita maksimalkan, tidak serta-merta itu amal ibadah untuk diri kita sendiri, namun bisa bermanfaat bagi halayak orang lain. Salah satu di antaranya adalah sodakoh. Sodakoh termasuk amal jariyah, di mana amalan ini adalah yang sangat diminta, sangat diinginkan bagi orang-orang, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang sedang berada di alam kubur. Permintaan saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila bisa dihidupkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, tak lain dan tak bukan amalan ibadah yang dilakukannya adalah sodakoh atau infak. Hadirin rahimakumullah, dari sini kita ketahui bahwasannya amalan ibadah sodakoh dan infak ini bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Inilah bagaimana bisa kita ambil muhasabah, bisa kita ambil pembelajaran bagi diri kita. Terlebih di bulan Ramadan ini adalah madrasah, termasuk satu tempat untuk pendidikan ruhaniyah bagi diri kita. Hadirin rahimakumullah, dari sini kita ambil intisari bahwasannya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga termaktub dalam Al-Quran sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita tidak merugi di hadapan Allah dan Rasul-Nya, terlebih di bulan Ramadan yang amat sangat mulia. Di antara bulan-bulan yang lain, Allah hadirkan bulan ini untuk semata-mata kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, agar kelak dosa-dosa yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun yang akan datang, bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ketetapan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu terjadi, kita harus ada ikhtiarnya sesuai yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di antara ikhtiar kita untuk memaksimalkan upaya beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini adalah memperkuat kembali ibadah mahdhah, memperkuat kembali ibadah-ibadah wajib, dan mengencangkan kembali ikhtiar kita untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah atau ghairu mahdhah. Karena ibadah ghairu mahdhah bernilai wajib di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, agar kita tidak merugi di hadapan Allah dan Rasul-Nya, tentu selain kita patrikan dalam diri kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita harus memaksimalkan upaya kita juga. Tidak cukup dengan hablum minallah, namun kita perkuat kembali hablum minannas, agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita dan ridho kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah teguhkan keimanan dan ketakwaan senantiasa bagi diri kita, agar kelak kita menjalankan ikhtiar ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa istiqomah dan kelak mendapatkan ridho di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.